Halo kunjungunya, baik lagi bersama aku Mbok Kunyah, kunyah terus. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang kebiasaan makan. Jadi, namanya kebiasaan atau budaya itu pasti antar daerah satu dengan yang lainnya pasti beda-beda dong ya. Nah, kalau Anda terutama nih Anda yang sering traveling, sering berpergian ke luar negeri terutama, Anda pasti tahu bahwa tradisi-tradisi makan di negara satu dengan negara lain itu banyak yang beda. Nah, hari ini kita akan bahas soal itu. Ada beberapa tradisi yang mungkin kita bisa maklumi, tapi ya gimana ya? Namanya juga tradisi, seaneh apapun, se sebikin what apapun gitu ya, itu kita harus tetap hargain gitu ya. Karena seperti pepatah bilang, di mana kaki berpijak, di situ tradisi itu dijunjung. Nah, sekarang kita mau lihat, biar buat kalian yang para traveler yang doyan pergi ke luar negeri nanti setelah si koronce berakhir, aku juga udah kangen banget kepengen ke luar negeri. Nah, biar kita nggak salah kaprah atau kita nggak dilihat aneh atau bahkan mungkin disinisin sama penduduk lokal karena kita salah ketika makan, ada tradisi yang kita langgar ketika kita makan. Oke? Yuk, kita mulai sekarang ya. Tradisi pertama ini kita datang dari Portugal. Oke. Nah, kalau Anda di Portugal, sebenarnya nggak cuma di Portugal aja, aku rasa. Jadi, ceritanya gini deh. Kalau yang namanya chef atau koki itu ya, dia sangat proud terhadap masakannya. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita makan di restoran dan ada chefnya, terus kita minta salt and pepper, minta tambah garam gitu ya. Nah, itu bakalan sesuatu yang menyinggung buat mereka, buat para chefnya, terutama di Portugal. Jadi kalau di Portugal, kalau Anda makan dan di meja itu nggak ada salt and pepper, jangan pernah minta salt and pepper, jangan pernah minta garam dan merica. Ya udah biarin aja. Kalau memang di meja nggak ada dan Anda rasa masakannya itu kurang asin mungkin atau kurang merica, telan aja teman-teman. Mungkin itu taste-nya mereka gitu kan. Jadi intinya jangan pernah minta salt and pepper. Oke? Oke. Lain di Portugal, lain lagi di Italia. Nah, kalau di Italia ini mereka itu sangat proud dengan pizzanya mereka. Ada bedanya pizza Italia dan pizza Amerika. Bedanya di mana? Ya, bedanya adalah di cheese. Believe it or not, pizza di Italia itu jarang yang memakai cheese berlebihan. So, buat kita pecinta Pizza Hut, itu kita adalah pecinta pizza Amerika, di mana kita boleh menambahkan keju kalau kurang gitu ya. Sementara kalau di Italia, jangan pernah menaburkan parmesan atau menambahkan parmesan di pizza kalian. Kalau di pizzanya nggak ada kejunya ya udah, memang itu tipe pizza yang nggak ada kejunya. Apalagi terus sampai minta parmesan, nggak ada parmesan di meja terus minta gitu. Wah, that's very rude. Sangat kasar gitu ya. Jadi jangan pernah deh. Oke? Karena memang beberapa pizza di Italia itu memang bahkan nggak ada kejunya gitu. So, sangat berbeda dengan pizza Amerika yang memang berlimpah keju biasanya. Nah, masih dari Italia juga dan masih terkait juga dengan keju nih. Meskipun Italia terkenal dengan keju-kejunya, Italia kejunya bermacam-macam banget. Tapi jangan pernah menambahkan keju atau menyandingkan keju dengan ikan. Padahal ini salmon with cheese sauce ini adalah salah satu makanan favoritku, teman-teman. Sedih deh gitu. Jadi aku nggak bakalan bisa berharap di Italia terus dapat makanan salmon with cheese sauce gitu ya.
Oke, itu adalah tradisi dari Italia. Masih dari Italia nih. Kita kalau di Italia itu cuman boleh minum cappuccino atau latte gitu ya. Intinya minuman-minuman yang kopi yang ada susunya itu hanya sampai siang. Sampai siang aja. Kalau kita ingin minum kopi di malam hari, itu hanya boleh espresso, teman-teman. Ingat-ingat ya, kalau enggak kita akan dianggap sebagai orang aneh. Dari awal. Nah, negara berikutnya dengan kebiasaan yang kita sering salah kaprah, termasuk aku, adalah Prancis. Orang-orang Surabaya pasti kalau makan steak makannya di Bong Cafe, betul nggak ya? Di Bong Cafe. Nah, Bong Cafe itu udah legendary bagus tuh. Nah, kalau di Surabaya gitu ya, steak yang legendary. Nah, ternyata Bong Cafe itu kita biasanya ngomongnya Bon Cave, salah juga, karena dia ternyata adalah restoran Italia, teman-teman. Jadi namanya, manggilnya harusnya Bong Cafe. Bong artinya best, jadi best cafe. Oke? Nah, yang kita sering salah kaprah adalah kalau di Bong Cafe itu kan kita, atau mungkin di restoran lain ya, kita beli stick lalu dikasih roti. Betul enggak? Nah, kalau Anda sama seperti saya, begitu roti datang, maka kita akan langsung ambil roti itu, dibelah lalu dikasih butter. Are you with me? Kamu bersamaku? Oke. Teman-teman, kita sudah melakukan kesalahan terhadap budaya Prancis. Untung kita di Indonesia, bukan di Prancis. Jadi kalau orang Prancis nih, roti itu tadi bukan dimakan sebagai appetizer, teman-teman, tapi dimakan bersama dengan menu utamanya. Jadi rotinya itu adalah sebagai pembantu fork, garpu. Jadi kan makannya biasanya pakai pisau sama garpu. Nah, dia akan bantuin garpu itu, gitu. Ataupun kalau kamu nggak makan yang nggak untuk bantuin garpu, maka makannya akan dicuil dikit-dikit gitu, tapi harus bersama si makanan utamanya, either stick atau whatever it is. Gitu. Jadi nggak kayak kita, aku dan kamu, yang suka makan itu duluan sambil nunggu steaknya dateng, kayak ya istilahnya dianggap sebagai pengganjal atau appetizer gitu ya. Ayo siapa yang seperti aku, tolong angkat tangan, tolong komen di bawah, kita ngaku dosa bersama. Ya begitulah. Tapi itu something we learn for today ya, bahwa ternyata tidak begitu cara makannya. Oke? Masih dari Prancis. Nah, budaya ini mungkin akan menguntungkan buat Anda, kalian-kalian yang pelit. Karena di Prancis itu kalau mereka makan bareng gitu ya, makan bareng for dinner or something, mereka itu nggak ada budaya untuk split bill. Jadi mereka nggak akan split bill di restoran gitu, atau bahkan kalau di sini kan rebutan, aku yang bayar, aku yang bayarin. Nggak kayak gitu. Jadi orang pertama yang ngeluarin kartu, atau mungkin orang yang dikasih bill sama waitersnya itu adalah yang bayar. Dan mereka tidak melakukan split bill. So, buat kalian Sobat Miskin, mungkin ini sesuatu yang berguna. Kita diem-diem aja kan, diem aja. Kalau makan ya udah diem aja, gitu. Nggak ngeluarin dompet, nggak ngeluarin apa. Gitu. Tapi kalau kalian makannya juga sesama Sobat Miskin, ya sama aja bohong sih. Oke, next. Seperti yang kita tahu, di Cina itu, atau mungkin bahkan di Asia ya, itu sebenarnya banyak banget aturan-aturan makan. Contohnya adalah yang pertama ini adalah kalau di Cina,
itu mereka punya aturan bahwa kalau makan ikan, itu ikannya itu nggak boleh dibalik. Aku kayaknya udah pernah ngomong ini ketika di edisian Chinese New Year ya. Jadi kalau makan ikan, ikannya nggak boleh dibalik. Ya, kalau cara makan dagingnya yang bawahnya duri itu gimana, itu diambilin gitu, diambilin dikit-dikit gitu. Jadi nggak boleh dibalik ikannya. Ini, kalau yang ini nggak cuman di Cina sih, tapi di Jepang juga ada. Kayaknya di Korea juga ada. Bahwa nah sumpit itu harus meletakkannya itu nggak boleh di atas makanan sebenarnya bahkan. Jadi sumpit itu diletakkannya di sebelah makanan, makanya biasanya ada tatakan sumpit gitu ya diletakkan. Apalagi jangan sampai kita sumpitnya itu ditancepin di atasnya makanan, di atasnya nasi biasanya. Kenapa nggak boleh? Karena itu adalah budaya untuk pemakaman. Jadi aku juga udah pernah ngomong soal bahwa kalau di Cina itu ada budaya mereka kan apa namanya mendoakan arwah leluhur dengan menyajikan makanan. Nah, itu makanannya nasinya apa sumpitnya tuh ditancepin gitu. Nah, kalau sementara kalau untuk orang yang masih hidup itu adalah sesuatu yang bad luck. Itu juga berlaku di Jepang, teman-teman. Nah, baru diomongin soal Jepang, tadi slide yang tadi itu, ini ada budaya yang aku rasa udah cukup beken, tapi kalau kalian belum tahu, di Jepang, itu nggak seperti kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau kita makan terus ngeluarin suara itu kesannya kan, ini orang ini banget sih, apa namanya, nggak tahu aturan banget gitu ya. Tapi kalau di Jepang enggak. Di Jepang, terutama kalau kita makan mie, itu untuk menghormati atau memberikan respect kepada orang yang sudah buat mie itu, kita harus bisa seruput mie itu sebanyak-banyaknya, dan semakin keras suara yang dihasilkan dari seruputan itu menandakan bahwa mie itu sangat enak dan kita sangat menghargainya. Jujur, aku pernah nyoba, karena waktu itu aku pernah ke Jepang, gitu ya, tahun 2016 aku pernah ke Jepang. Itu nggak gampang loh nyeruput mie, serius. Susah banget untuk nyeruput mie. Apalagi sebanyak sebanyak si Mas satu ini. Susah banget soalnya nyeruput mie itu. Dan nggak boleh dipotong, mie-nya nggak boleh dipotong. Jadi harus diseruput sampai habis gitu, nggak boleh dipotong. Gitu. Nah, masih di Jepang, ini adalah budaya ketika kita, budayanya gini sih, ketika kita minum ya, minum kalau di Jepang berarti minum sake. Biasanya minum sake, minum alkohol. Kalau ketika kita minum bersama dengan teman-teman atau dengan siapapun, itu jangan sampai kita menuangkan minum untuk gelas kita sendiri. Itu akan dianggap Anda adalah orang yang aneh. Karena tradisinya adalah kita akan menuangkan minuman ke gelas orang di sebelah kita. Jadi kita harus nunggu gelas kita tuh dituangin sama orang sebelah kita. Gitu. Jadi saling nuangin gitu. Jangan nuangin ke diri sendiri itu kalau bersama. Kalau minum sendirian ya nggak apa-apa sih gitu. Lalu juga kebiasaan juga mereka kalau yang nuangin itu orang yang dihormatin, itu mereka ininya apa, memegang bowl-nya sake itu atau gelasnya itu dengan 2 tangan. Itu sebagai bentuk rasa hormat, gitu. Nah, hal yang tadi di Jepang itu juga berlaku di Korea. Jadi kalau di Korea, itu kalau misalnya kita dituangkan minuman oleh orang yang lebih tua, gitu ya, kita harus terimanya itu dengan 2 tangan. Itu, dan kalau di Korea bahkan minumnya itu kita harus kayak sembunyi gitu. Jadi biasanya kalau kalian lihat di drama-drama Korea, habis diterima gitu, terus mereka kayak memalingkan muka dan nutupin minumannya baru mereka minum. Itu adalah tradisinya untuk menghormati para orang tua. Masih juga di Korea, jadi Korea ini kayaknya tradisinya lebih ke arah untuk menghormati orang tua sih. Jadi kalau di Korea juga,
itu mereka kalau makan, itu mereka akan nunggu sampai orang yang paling tua di meja mereka itu mengangkat, sumpit atau sendoknya dan kemudian menyuapkan makanan. Baru setelah orang yang paling tua itu melakukan itu, baru yang lainnya baru boleh makan. Gitu, teman-teman. Oke, kalau di Thailand ada tradisi yang cukup aneh, karena kalau kalian ke Thailand, itu jangan pernah menyuapkan makanan ke mulut pakai garpu. Oke, itu dianggap rude dan mungkin kalau kalau turis mereka nggak akan peduli gitu. Jadi kalau mereka tahu Anda turis atau Anda melakukan, paling dianggap, oh kalian turis gitu. Tapi kalau orang lokalnya sih nggak pernah. Jadi garpunya itu sendiri hanya dipakai untuk membantu menggerakkan makanan untuk ke sendok gitu. Tapi mereka nggak pernah makan pakai garpu itu sendiri, nyuapin ke mulut nggak pernah. Oke, inget-inget ya, Thailand, no fork. Beda lagi nih, kalau sama di India, ini sebenarnya nggak cuma di India, India dan juga mungkin Middle East, jadi negara-negara Muslim lebih tepatnya. Itu di Indonesia juga kayaknya ya, betul nggak sih? Ada budaya bahwa nggak boleh makan pakai tangan kiri, nggak boleh nyuap pakai tangan kiri. Oke, kayaknya di Indonesia juga kan? Karena alasannya adalah tangan kiri itu biasanya untuk membersihkan, untuk cebok lah ya. So, istilahnya nggak higienis, so jangan jangan terus dipakai buat makan, gitu. Nah, kalau di India dan negara Muslim kita nggak boleh makan pakai tangan kiri, di Chile itu kita nggak boleh makan pakai tangan sama sekali, mau tangan kiri atau kanan pun nggak boleh. Makannya harus pakai fork and knife, jadi harus pakai peralatan makan. Hati-hati ya, untuk makanan apapun. Mau kentang, mau popcorn, mau pizza, pokoknya makannya harus pakai peralatan makan. Mampus dah. Oke, pizza masih bisa lah ya. Kebayang nggak sih makan popcorn harus pakai fork? Repotin banget. Kacau ya. Salah. Nah, sebaliknya di Meksiko nih, ini menarik banget. Di Meksiko adalah sesuatu yang dianggap aneh kalau kita makan tacos tapi pakai peralatan, pakai knife or fork gitu. Jadi kalau di Meksiko makan tacos itu harus pakai tangan. Kenapa aku ketawa? Sekarang kebayang dong gimana nih orang Meksiko di Chili. Terus mereka makan tacos. Itu pasti dilema banget. Atau orang Chili ada di Meksiko. Susah banget ya. Untuk kita bukan keduanya ya. Nah, masih di Meksiko, ini menurutku hal yang baik. Ketika kita bertemu dengan seseorang pada saat makan, mau orang itu adalah orang yang kita kenal, ataupun orang yang asing, biasanya mereka akan mengucapkan ini, kata ini. Bueno provecho. Artinya enjoy it gitu, selamat makan gitu, kayak gitu. So, this is nice. Oke. Di Sweden atau Swedia, itu kita nggak boleh, cling atau ganpei. Ya, nggak boleh toast. Aku sampai lupa ngomongnya. Nggak boleh toast sembarangan. Karena toast di Sweden itu hanya berlaku untuk acara-acara formal. So, kalau kita hangout sama temen, terus kita minum bir atau minum apa lain gitu ya, kita toast nggak boleh. Harus hanya untuk acara-acara formal. Nggak asik ya.
Di kerajaan Georgia itu wine itu hanya dipakai untuk toast. Jadi wine itu nggak bisa diminum langsung gitu. Kalau kita minum wine itu mesti pada kondisi kita mau toast. Nah, minumnya pun bukan disesep, tapi langsung diglep habis gitu. Ya, jadi wine-nya bukan untuk diminum, dinikmati sebotol sendiri gitu, nggak bisa. Hanya untuk toast. Menarik ya. Masih soal minuman keras. Di Rusia itu terkenal dengan vodkanya, teman-teman. Ada Smirnoff, ada apalagi, aku cuma taunya Smirnoff doang sih. Oke. Di Rusia itu adalah hal yang tabu jika kita memix vodka. So di Rusia, kalau Anda mau minum vodka, itu harus dalam kondisi minum vodka murni. Oke. For your information, buat kalian yang nggak minum atau belum pernah minum, aku cuma ngasih tahu aja, vodka murni itu nggak enak, teman-teman. Karena vodka itu termasuk dry ya, alkohol yang dry. Jadi rasanya itu kering banget dan nggak ada rasanya. Oke. Sehingga biasanya vodka itu enaknya adalah kalau dicampur, mau dicampur Coca-Cola, atau dicampur sirup apa gitu, atau mungkin bahkan dicampur susu, itu baru enak. Tapi kalau vodka yang murni itu jujur nggak enak, serius nggak enak, nggak ada bau-bau enaknya juga. Gitu ya, Russia ya gitu deh. Oke, inget-inget aja kalau Anda mau ke Russia dan mau minum alkohol atau vodka, gitu ya, terutama vodka. Dan yang terakhir adalah di Kanada. Ada apa dengan gambar ini? Oke, jadi aku ketawa duluan ini sebelum. Jadi teman-teman, apa yang Anda rasakan kalau Anda lagi makan, atau nggak usah makan deh, apa yang Anda rasakan ketika apa namanya, ada orang kentut di sebelah Anda? Bete pasti ya. Apalagi kalau kita lagi makan, double bete. Tapi kalau di Kanada, ketika kita kentut pada saat makan, itu adalah bentuk apresiasi untuk chefnya, untuk yang masak. So, buat Anda yang tukang kentut, pergilah ke Kanada. Anda pasti akan sangat disenangi oleh para koki-koki. Karena Anda dianggap menyukai makanan mereka dan pastinya kalian akan jadi anak emasnya mereka deh. Aneh-aneh aja ya. Oke teman-teman, itu adalah kebiasaan makan di tempat lain di seluruh dunia gitu ya. Mungkin ada juga kebudayaan lain. Kalau Anda tahu silakan like always tulisin di komen. Apakah ada kebudayaan lain yang aku nggak tahu gitu ya, silakan tulisin di komen. Hal yang kayak gini juga oke buat kita bahas, kayaknya seru banget ya. Dan jujur nambah ilmu banget, betul nggak? Waktu aku research ini, terutama yang Prancis itu, ada beberapa yang benar-benar, oke, aku nggak boleh ngelakuin itu ya. Kayaknya salah nih selama ini gitu ya. Oke, jadi apalagi buat Anda yang suka berpergian, kayaknya ini sesuatu yang penting banget. Dan biarpun Anda nggak suka berpergian juga kayaknya ini adalah suatu ilmu yang bisa berguna buat kita semua. Oke? Please like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe, please, serta on-kan itu bel notifikasinya, biar kalau videoku upload, by the way, aku upload setiap Sabtu jam 2 siang. Jadi kalau videoku upload, bisa langsung muncul di timeline kalian. Oke, lalu juga tulisin di komen apapun, mungkin eating habit yang kalian udah pernah salah kaprah atau hal-hal yang aku juga belum tahu,
gitu, atau eating habit di daerah kalian mungkin. Di Papua, di NTT, di Flores, mungkin ada eating habit yang kita nggak tahu gitu ya, karena Indonesia ini luas banget dengan budaya yang luas banget. Di Aceh mungkin ada eating habit seperti apa. Please let me know, kita biar kita bisa belajar bareng, oke? Atau mungkin juga kalau kalian punya ide, aku mau review apa, mau do makanan apa, atau mau kasih informasi seperti ini, silakan juga boleh di komen, oke? In the meantime, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.